Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kinayah yang beranggotakan Mas Khuratul Nikmah, Moh Yusuf Afandi, dan Novi Nur Rahmah. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Novi Nur Rahmah, saya sendiri. Pengertian kinayah menurut bahasa. Kinayah merupakan istilah yang terkait dengan perilaku perubahan makna. Kinayah terkait dengan pergeseran suatu ungkapan dari makna denotatif kepada makna konotatif. Akan tetapi dibolehkan mengambil makna denotatifnya karena terkait dengan substansi bahasa, yaitu makna. Lafaz kinayah merupakan bentuk masdar dari kata kerja kana yakni kinayatan. Menurut bahasa, kinayah bermakna suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang, akan tetapi maksudnya berbeda dengan teks yang diucapkannya. Dalam ungkapan bahasa Arab, biasa diucapkan kanaitu bikada. Maksudnya adalah saya meninggalkan ungkapan yang sharih atau jelas dengan ucapan tersebut. Menurut istilah, kinayah adalah lafdun atliko wa uridu bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dalikal ma'na, yaitu suatu kalimat yang diungkapkan dengan maksud makna kelazimannya, akan tetapi tetap dibolehkan mengambil makna hakikatnya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kinayah adalah suatu ungkapan yang biasa dipakai oleh suatu kaum. Dalam hal ini, orang Arab sebagai penutur asli bahasa Arab, dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, walaupun bisa diartikan dengan makna yang sebenarnya. Kinayah merupakan salah satu dari 3 bahasan yang menjadi kajian ilmu bayan. Contoh kinayah, wa mra'atuhu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya, istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar diartikan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Moh Yusuf Afandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni poin B. Perbedaan kinayah, majaz, dan tashbih, atau al-farqu bainal kinayah wal majaz wat tashbih. Kinayah merupakan salah satu dari 3 bahasan yang menjadi kajian ilmu bayan. Kedua bahasan yang lain yaitu tashbih dan majaz. Ketiga bahasan ini sama-sama terikat dengan gaya bahasa dan keindahan dalam pengungkapan. Nah, jadi dalam ilmu bayan itu terdapat 3 bahasan atau 3 hal, yakni tashbih, majaz, dan kinayah. Dan ketiga bahasan tersebut memiliki persamaan, yakni memiliki keterkaitan gaya bahasa dan keindahan pengungkapan. Di samping mempunyai kesamaan, ketika bahasan tersebut juga memiliki perbedaan. Yang pertama tashbih. Tashbih adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan antara 2 perkara, musyabbah dan musyabbah bih. Jadi, tashbih itu adalah suatu perkataan yang menyebutkan 2 perkara dan dua perkara tersebut itu disetarakan atau dibandingkan. Kemudian majaz. Majaz adalah suatu perkara yang dipakai bukan pada makna aslinya, tidak boleh diartikan pada makna aslinya. Jadi majaz ini untuk maknanya itu ditujukan hanya untuk makna yang bukan aslinya atau makna konotatif, dan dilarang untuk ditujukan kepada makna aslinya. Kemudian kinayah. Kinayah adalah pergeseran suatu ungkapan dari makna denotatif kepada makna konotatif. Akan tetapi dibolehkan mengambil makna denotatifnya. Jadi kinayah ini hampir sama dengan majaz, yaitu harus condong ke makna konotatif. Akan tetapi kinayah ini diperbolehkan untuk ditujukan kepada makna denotatifnya atau makna yang sebenarnya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa majaz merupakan bentuk lain dari tashbih.
Perbedaan di antara tasbih dan majaz terletak pada ada atau tidaknya torofain atau musyabbah dan musyabbah bihnya. Dalam majaz, salah satu dari torofain tersebut dibuang, entah itu musyabbah atau musyabbah bihnya. Jadi untuk perbedaan tasbih dan majaz itu ada pada torofainnya. Kalau tasbih itu memiliki torofain yang lengkap, yaitu musyabbah bih dan musyabbah. Sedangkan dalam majaz itu hanya salah satunya saja, musyabbah atau musyabbah bihnya saja, seperti itu. Kemudian perbedaan antara majaz dan kinayah terletak pada hubungan antara makna hakiki denotatif dengan makna majazi konotatif. Pada ungkapan majaz, teks harus dimaknai secara konotatif dan tidak diperbolehkan dimaknai secara denotatif. Sedangkan pada kinayah, teks harus dimaknai dengan makna lazimnya, akan tetapi ada kebolehan untuk dimaknai secara denotatif. Jadi untuk perbedaan majaz dan kinayah terletak pada maknanya. Kalau majaz maknanya itu maknanya itu harus konotatif dan dilarang untuk ditujukan kepada makna denotatif. Sedangkan kinayah itu juga harus ditujukan kepada makna konotatif, akan tetapi pada kinayah ini diperbolehkan untuk dimaknai secara denotatif atau makna sebenarnya. Pemateri berikutnya yakni Saudari Mashhuratun Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mashhuratun Nikmah akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya, yakni C. Maksud dan tujuan kinayah atau i'radul kinayah. Yang pertama yakni untuk menjelaskan atau lil idohi. Kinayah digunakan untuk menggambarkan satu pengertian dengan gambaran yang tampak dan terlihat jelas. Contoh kalimatnya yakni qara'a Ahmadun sinnahu, yang artinya Ahmad menghentakkan giginya, atau bisa disebut juga dengan marah. Yang kedua yakni untuk memperindah makna, tahsinul makna wa tajmilahu. Contoh kalimatnya yakni hiya khursaul asawiro, artinya ia bisu gelangnya. Ungkapan ini digunakan untuk menyifati seorang perempuan yang gemuk. Dikatakan bisu karena tidak berbunyi, karena gelangnya tidak berbunyi, disebabkan lengan tangannya yang gemuk. Dengan pengungkapan seperti ini, mukhatab tidak terlalu tersinggung. Kemudian yang ketiga yakni untuk menjelekkan sesuatu atau tahji nusyai'i wa tanfiruhu. Contohnya yakni firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki. Artinya, janganlah engkau jadikan tanganmu diikat ke kudu atau tengkukmu. Ungkapan di atas digunakan untuk menggambarkan orang yang kikir. Penggambaran sifat kikir dengan mengaitkan tangannya ke kudu atau tengkuk bertujuan untuk menjelaskan rendahnya sifat tersebut. Yang keempat yakni untuk mengganti dengan kata-kata yang sebanding karena dianggap jelek. Al-atulu lil hijnati. Contohnya huwa sakilus sam'i, artinya ia berat pendengarannya. Ungkapan ini diucapkan untuk menggambarkan seseorang yang tuli. Yang kelima yakni untuk menghindari kata-kata yang dianggap malu untuk diucapkan. Lil ari. Contohnya kalimat huwa ya'ti ahluhu, artinya ia mendatangi istrinya. Kata ya'ti bermakna mendatangi sebagai kinayah dari jima yang bermakna menggaulinya. Yang keenam yakni untuk peringatan atas kebesaran Allah Ta'ala. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kata nafsi wahidah merupakan kinayah dari Adam. Yang ketujuh yakni untuk mubalaghah atau hiperbola. Contohnya firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman yunassa'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Yang artinya, dan apakah patut orang yang berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Ungkapan pada ayat ini merupakan kinayah dari An-Nisa. Kemudian untuk yang terakhir yakni untuk meringkas kalimat atau ungkapan yang panjang. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Artinya, maka jika kamu tidak dapat membuat dan pasti kamu tidak akan dapat membuat, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pada ayat ini terdapat ungkapan fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Ungkapan ini merupakan ringkasan dari fa'il lam taf'alu walan taf'alu ai fa'il lam ta'tu bisuratim mim mislih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.